Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madanikal jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, amma ba'd. Kajian sore hari ini kitab Iqdud Durar, lanjutan materi daripada kitab Iqdud Durar fi akhbaril muntadhar, untayan mutiara tentang informasi-informasi Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, karya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Yusuf bin Yahya bin Muhammad bin Ali Al-Maqdisi As-Sulami Asy-Syafi'i. Masih muqaddimah, dan perlu kita dengarkan, kita baca juga muqaddimah ini karena di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran penting dan peringatan-peringatan penting yang perlu kita renungi. Kemarin dijelaskan beberapa poin di sini, ya, setelah sebelumnya dijelaskan bahwa urusan Imam Mahdi dan keluarnya Imam Mahdi adalah urusan Rabbani, amrun Rabbani, bukan urusan dan payah usaha manusia. Kemudian setelah itu dijelaskan beberapa poin. Kemarin dijelaskan bahwa poin pertama, bahwa hadis-hadis tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman itu ada yang bersifat muhkam. Muhkam itu hadis-hadisnya maknanya jelas dan maksudnya jelas, tidak ada perbedaan pandangan. Sedangkan mutasyabih ini terkandung hadis-hadis yang rumit maknanya, yang sulit dipahami, memiliki isyarat dan memiliki simbol-simbol yang perlu dipahami dengan kajian-kajian secara komprehensif atau mendalam, dan melihat, menganalisis hadis-hadis lainnya yang terkait. Sehingga hadis-hadis mutasyabih tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman ini banyak tantabiku, bisa disesuaikan, digunakan kepada sudut yang banyak sekali, dan meluas hadis-hadisnya ini dengan makna yang banyak, sehingga setiap orang itu berdalil, menjadikan dalil apa yang dia lihatnya sesuai dengan sosok seorang atau sudut pandangan tertentu mereka, sesuai yang mereka pahami, lalu mereka kuatkan. Sehingga di sini banyak bermunculan komunitas-komunitas yang semua itu hasil daripada persepsi-persepsi mereka, pentakwilan-pentakwilan mereka terhadap hadis, sehingga banyak bertindak jauh dari apa yang mereka kuatkan terhadap apa yang mereka lihat, dan mereka lemahkan apa yang tidak sesuai oleh mereka. Masing-masing mengakui memiliki hujah yang kuat terhadap fenomena akhir zaman, hadis-hadis fenomena akhir zaman. Dan ini kita saksikan
Ya, sejak dahulu sampai detik ini bermunculan komunitas-komunitas yang mereka ini berkumpul, menyatu, bahkan bermunculan kelompok-kelompok lainnya yang mengaku para pembela Imam Mahdi, yang mengaku para pejuang Imam Mahdi, dan mereka bahkan melakukan baiat-baiat. Di mana sudah kita katakan kemarin bahwa tidak ada baiat-baiat sebelum kemunculannya Imam Mahdi. Baiat itu nanti ketika Imam Mahdi muncul. Sebelum Imam Mahdi muncul tidak ada baiat. Itulah prinsip dan manhajnya para ulama salaf soleh, para guru-guru kita, khususnya para habaib yang sudah tercantum di kitab Al-Usus wal Muntalaqat karya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yang bahkan beliau memberikan kata pengantar di kitab Iqdud Duror ini pada cetakan yang sekarang ini, kitab Iqdud Duror cetakan Darul Minhaj. Sehingga yang menjadi problem berat buat kita ketika persepsi-persepsi dan pentakwilan mereka ini tidak sesuai kenyataan dan realitas terhadap nas-nas yang mereka gunakan, yang mereka takwili terhadap fenomena-fenomena yang telah terjadi, menyebabkan masyarakat umum, orang-orang awamnya ini yang berdampak. Sehingga mereka ini banyak menolak atau tidak responsif terhadap hadis-hadis tentang huru-hara akhir zaman. Ya, kan datang lagi. Kemarin tahun 2015 heboh sampai terbit buku Imam Mahdi muncul tahun 2015. Heboh bukunya, rame. Subhanallah, ternyata enggak muncul Imam Mahdi tahun 2015. Berikutnya terus sampai terakhir tahun 2020 akan ada dentuman keras di bulan Ramadan, pertengahan hari Jumat. Maka kita diperintahkan untuk menutup pintu, jendela, lubang-lubang angin, berselimut dan menutup telinga, juga mengatakan Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Dan setelah itu akan terjadi pertumpahan darah di bulan Syawal, di bulan Syawalnya dan Dzulhijjahnya. Udah lewat 2020 nggak ada kejadian apa-apa. Akhirnya yang kena imbasnya orang awam. Udah. Jangan bahas-bahas lagi akhir zaman. Jangan bahas-bahas lagi hadis-hadis tentang huru-hara akhir zaman. Rubbama tatasabbabu fi iradi haula andala ilin nubuwah. Kadang ini akan menyebabkan orang-orang awam ini menolak petunjuk-petunjuk nubuwah Nabi tentang huru-hara akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini penting sekali. Bahkan Al-Habib Abu Bakar menjadikan hadis tanda-tanda akhir zaman, huru-hara akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar ini menjadi fikih tahawulat, menjadi rukun agama yang keempat. Masya Allah. Dan poin yang kedua kemarin dijelaskan bahwa Nabi SAW menggunakan bahasa dan istilah yang dipahami sahabat di zamannya. Karena sahabat ini menjadi wasilah pembawa hadis-hadis Nabi tersebut kepada para generasi berikutnya. Karena hadis ini berbicara tentang akhir zaman, tentang masa yang akan datang, maka bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW terkadang menggunakan bahasa-bahasa simbolis, bahasa-bahasa simbol yang hanya dipahami oleh orang yang saat itu diajak bicara. Maka penemuan-penemuan modern
kemajuan-kemajuan teknologi masa depan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan terjadi perselisihan Rumhan Warumawi, Rumhan dan Romawi, maka tidak bisa memisahkan mereka kecuali ada tanda dari tanda-tandanya Allah, yaitu Rajafah fi ardi Syam yaqtulu mi'ata alaf. Ada gempa di negeri Syam yang menewaskan 100.000 manusia. Dan ini menjadi rahmat bagi orang yang beriman yang meninggal kena gempa tersebut, dan menjadi azab bagi orang yang tidak beriman, kata Nabi. Ketika terjadi seperti itu, fa idza kana dzalika fanduru sahiba al-baradini suhubil mahdhufah. Maka ketika saat itu terjadi, maka perhatikanlah para pemilik al-baradini suhubil mahdhufah, meteor yang terputus. Nabi menggunakan bahasa meteor yang terputus. Ya, dalam hadis itu. Maka ini dikatakan la'allaha an takuna kinayah, ini menjadi kinayah, sindiran, anil murakkabat al-askariyah, dari kendaraan-kendaraan militer as-sari'ah yang cepat, kal mudarra'at, seperti kendaraan-kendaraan lapis baja, wad-dababat, dan tank-tank. Maka Nabi menggunakan istilah meteor yang terputus untuk menyebutkan kendaraan-kendaraan militer yang cepat, ya, seperti kendaraan lapis baja, tank-tank, dan semisalnya minal marakibil harbiyah, dari kendaraan-kendaraan perang. Maka bahasa simbol ini bisa kita pahami di saat kita sekarang ini dengan terang, bagi yang betul-betul menelitinya lebih dalam dan menghubungkannya dengan penemuan atau perkembangan-perkembangan modern bil mustajaddat al-asriyah, baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian poin yang ketiga, ini pembahasan yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bil fid dharain amin ya rabbal alamin. Maudu'ut tasa'um wa takasul adalah maudu'ut tasya'um wa takasul. Poin berikutnya yang ketiga adalah subjektivitas at-tasya'um, pesimis, wa takasul, dan bermalas-malasan. Fa innal ba'dha, karena sebagian orang, indama tamru ala masamihil fitanu wal malahimu wa matas yattasilu bidzalik, ketika berlalu pada pendengaran mereka al-fitanu, apa al-fitan, yaitu fitnah-fitnah, wal malahimu, dan juga huru-hara akhir zamannya, wa mayattasilu bidzalik, dan apa yang terhubung dengannya, ya badu alaih, akan nampak padanya fi falatati lisanihi, dalam omongan lisannya, at-tasya'um, yaitu sifat pesimis. Wa yajulu, dan muncul bi fikrihi, di pikirannya, at-takhadhul wa takasul, yaitu merendahkan dan bermalas-malasan. Wal ittikalu, dan berserah diri, ala ma ta'ulu ilaihil umuru, atas apa yang terjadi dari perkara-perkara. Berpangku tangan. Wa nabduhu isti'malal asbab, dan membuang penggunaan sebab-sebab, allati wajjahanal maula, yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, ilal akhdhi biha, untuk menggunakan sebab-sebab itu, fi dunyana, di dalam dunia kita, wa ahwalina, dan keadaan kita, kulliha, semuanya. Wa hadza ghalatun wadihun, ini adalah kekeliruan yang nyata, wa tawakkulun fadihun, dan berpangku tangan yang keliru, bermalas-malasan yang salah. Poin yang ketiga, ketika ada sebagian orang mendengar hadis-hadis ini, maka mereka ini akan
bermalas-malasan dan berpangku tangan. Kalau memang betul terjadi huru-hara akhir zaman, peperangan, pertumpahan darah, gempa, kemudian Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya, ya sudahlah, kita ngapain berusaha, kita ngapain kerja, kita ngapain. Nah, ini poin yang ketiga. Maka sikap yang seperti ini adalah kekeliruan yang nyata dan kemalasan yang buruk. Kenapa? Faqad akhrajal Imam Ahmad, telah mengeluarkan Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitab Al Adabil Mufrad. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamati sa'atu, jika telah terjadi hari kiamat, wa biyadi ahadikum fasilah, dan di tangan kamu ada fasilah, bibit kecil, ya, fa in istata'a, maka kalau dia mampu, alla yaquma, tidaklah dia berdiri, hatta yaghrisaha, sampai dia menanamnya, fal yaf'al, maka lakukanlah. Wal fasilatu, al fasilah itu adalah an-nakhlatus shaghira, pohon kurma yang kecil, masih belum tumbuh kurmanya, bibit kecil kurma. Hadis ini menyatakan, jika telah berdiri hari kiamat, sedangkan di tangan kalian ini ada bibit, jangan berdiri kecuali kamu tanam dulu. Masya Allah. Fal ijabiyah fi hayatil muslim la budda minha, maka hal yang positif dalam kehidupan orang muslim la budda minha, harus dilakukan. Fahuwa yusyariku fi hadhil haya, maka dia telah berkongsi, bersekutu di dalam kehidupan ini, bikulli ma yastati, dengan segala apa yang ia mampu, wa biqadri ma yumkinuhu, dan dengan apa yang memungkinkannya, walau kana dzalika, meskipun hal itu fi akhir lahadzatil hayah, pada detik-detik kehidupannya, pada detik-detik akhir kehidupannya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini kita baca lanjutannya lagi. Wa rawal Bukhari, dan meriwayatkan Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al Adabil Mufrad, an Daud bin Abi Daud, dari Daud bin Abi Daud, ia berkata, qala li Abdullah bin Salam, berkata kepada Allah bin Salam, idza sami'ta bid dajjal, in sami'ta bid dajjal, kalau kamu sudah mendengar berita munculnya dajjal, qad kharaja, telah keluar, in sami'ta bid dajjal qad kharaja, jika kamu telah mendengar dajjal telah keluar, wa anta ala wadiyatin takrisuha, dan kamu ini berada pada pohon kurma kecil yang kamu tanam, fala ta'jal an tuslihaha, janganlah kamu terburu-buru, tergesa-gesa memetiknya semua atau mencabutnya semua, fa inna linnas ba'da dzalika aisan, karena manusia setelah itu memiliki kehidupan. Masya Allah. Jadi bukan berarti kita ini membaca hadis-hadis tentang huru-hara akhir zaman ini terus kita ini malas. Kita ini malas. Jangan ketika kita ini mendengar hadis-hadis huru-hara akhir zaman, fitnah, kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, peperangan, Armageddon, Malhamatul Kubra dan lain sebagainya misalnya. Terus ya udahlah kita berpangku tangan, nggak ada usaha sama sekali. Jangan. Bahkan ada hadis di sini dikatakan ya oleh Nabi SAW, kalau kamu ini mendengar berita Dajjal udah keluar, wah heboh beritanya Dajjal udah keluar, dan kamu ini berada di ladang sedang menanam pohon-pohon, maka jangan kamu tergesa-gesa merusak atau mencabut tanaman itu. Biarin aja. Kenapa? Karena manusia memiliki kehidupan berikutnya. Artinya mungkin ini bermanfaat oleh orang-orang muslim setelah kamu nanti. Karena kan setelah Dajjal kan masih ada fase berikutnya, fase Nabi Isa,
kemudian fase Nabi Isa menikah, fase Nabi Isa memimpin, fase Nabi Isa meninggal, kan panjang itu, 40 tahun. Artinya hadis ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya kita ini jangan jadi umat muslim yang malas. Jangan sampai kalaupun mau kiamat, terus kalau bisa di tangan kamu ini ada bibit pohon, janganlah kamu berdiri kecuali kamu tanam dulu, baru habis itu kamu lari. Maksudnya begitu. Ini artinya apa? Hal yang positif tetap kamu lakukan. Bagaimanapun kondisi keadaannya, buruk seperti apa zamannya, maka kamu tetap melakukan hal yang positif, tetap kamu bekerja. Jangan malas. Tetap kamu bekerja, jangan malas. Ini artinya Nabi juga menekankan kepada kita menjadi mukmin yang suka menanam. Cinta tumbuhan, cinta tanaman. Ya tuh, Nabi memerintahkan kalau kamu punya bibit, jangan kamu berdiri kecuali kamu tanam dulu, baru setelah itu kamu lari dari Dajjal. Artinya apa? Kamu ini diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang setelah kamu, entah itu anak kamu, cucu kamu, atau muslimin muslimat setelahnya. Diajarkan di sini, ya wa hakadha fa inna simatal muslim al-ata wal ithara wal amal. Demikianlah, karena di antara karakter orang muslim itu adalah memberi, mengutamakan orang lain, dan bekerja, wabadlal juhdi, dan juga berupaya keras, walau fi akhir hayatihi, meskipun di akhir kehidupannya. Jangan jadi umat yang bermalas-malasan, tidak ada karya dalam hidupnya yang dimanfaatkan oleh orang setelahnya. Meskipun hidup kamu dalam kondisi kepepet, meskipun hidup kita dalam zaman yang buruk sekalipun. Misalnya ini dijelaskan, jika kamu mendengar Dajjal telah keluar dan kamu ini berada di tanaman yang sedang kamu tanam, jangan kamu rusak, jangan kamu copot, biarkan saja. Kenapa? Karena fa inna linnas ba'da dzalika aisyan, karena manusia itu memiliki kehidupan setelahnya. Falaisa min sulukil muslim as-salbiyatu wa takhadhulu wa tawakkulu, dan bukanlah prinsip seorang muslim yaitu melakukan hal yang negatif, bermalas-malasan dan berpangku tangan. Masya Allah. Ya, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, dal. Tadi jim, alif, ba, ta, alif, ba, jim, dal. Sekarang yang dal, yang keempat, poin yang keempat. Ini belum masuk kitabnya, ini belum masuk matan kitabnya, ya, masih muqaddimah ini. Amma ma yata'allaqu bil istintajat, tapi ini penting sekali, ya, yang harus kita pahami kesimpulannya, sikap-sikap kita di akhir zaman. Adapun yang berhubungan dengan kesimpulan-kesimpulan, ya, kesimpulan-kesimpulan para peneliti ilmu ini, ya, allati tasaddara lahal kuttab wal muallifuna wa lahajat biha aqlamul muasirin, yang ditampilkan para penulis dan pengarang dan tercantumkan pada pena-pena orang-orang zaman sekarang. Famaradduha ila ijtihadil bashar, maka itu semua hanya semata-mata usahanya manusia. Walai sudah iman musibin, tidak selalunya mereka ini benar dalam kajiannya. Bal inna minhum, ya, bal inna minhum jadi
Apa yang berhubungan dengan kesimpulan-kesimpulan orang-orang tentang ilmu ini? Tentang tanda-tanda kiamat besar di zaman saat ini, tentang fitnah dan huru-haranya. Maka prinsip kita itu seperti para ulama-ulama kita yang dahulu. Coba lihat kitab-kitab mereka. Kita lihat kitab-kitab tentang Asratus Sa'a, tentang kitab-kitab. Tidak ada ulama yang berani mentakwil, tidak ada ulama yang berani melakukan persepsi, melakukan maknanya ini adalah di zaman kita sekarang, ini begini, enggak ada satupun. Dari mulai dulu sampai saat ini ulama-ulama kita itu tidak ada yang berani mengkait-kaitkan fenomena-fenomena kejadian yang ada itu dengan hadis-hadis akhir zaman tuh enggak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, maka itu semata-mata itu adalah usaha-usaha manusia aja yang tidak selalu benar. Yang tidak selalunya benar. Bal inna minhum, bahkan di antara mereka itu man hasyada fi ta'lifi, ada orang yang mencampurkan di dalam karya tulisnya Israiliyatin wa manamatin, kisah-kisah Israiliyat dan mimpi-mimpi. Dikaitkan dengan mimpi-mimpi begini. Wa bana ala dzalika husula wa waqa'i wa ahdas, dan didasari, mereka mendasari yang demikian itu hasil-hasil realitas-realitas dan fenomena-fenomena. Wa anzala ma jadda minal hawadis fil mahitil alami, dan mereka menempatkan dari kejadian-kejadian global ala tasawwuratin mutanazzi'ah, atas dasar persepsi-persepsi, gambaran-gambaran mutanazzi'ah yang bermacam-macam. Mintilkan nususil wahmiyah, dari teks-teks hadis yang masih samar. Warabatal ahdas, dan menghubungkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian bitilkan nususil munqati'ah, dengan teks-teks hadis yang terputus, allati laisa laha azimmah wala khatmun, yang tidak ada penghubungnya sama sekali. Fataha qalamu, maka kelirulah penanya, wa tasahmu, dan tidak tepat sasaran panahnya. Wa adhat tilkal istintajatu, dan menjadi kesimpulan-kesimpulan mereka itu mujarradat takharrusatin, semata-mata tebakan-tebakan saja. Laisa 'alaiha min khulalil wahyi ma yuzinuha, tidak memiliki analisis wahyu yang menghiasinya. Bal hiya dzununun wa takharrusat, akan tetapi itu semata-mata dugaan dan tebak-tebakan saja. Wasatadillu kadzalik la tartaki fi marakil haqaiq, dan akan menjadi hal itu sampai tidak meningkat pada tingkatan kebenaran. Masya Allah. Dan ini yang kita lihat zaman sekarang ini. Penulisan-penulisan tentang akhir zaman, buku-buku yang beredar, ya, banyak sekali, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa ajami, bahasa Indonesia terutama, yang dihubung-hubungkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, ya, di masa-masa hidup mereka, si penulisnya hidup, ya, secara global, dengan persepsi mereka, persepsi yang mereka tuangkan dan dikait-kaitkan dengan hadis-hadis yang terputus yang masih belum jelas. Imam Mahdi, Satria Piningit, yang dimaksud adalah Satria Piningit yang nanti akan keluar dari Gerobokan misalnya. Satria Piningit yang nanti akan keluar dari Demak misalnya. Ya,
dan dia orangnya ciri-cirinya seperti ini, begini, namanya Bambang Soeharto misalnya. Dialah sebenarnya Satria Piningit. Yang dimaksud dengan Imam Mahdi adalah pimpinan Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya itu Satria Piningit, dan itu sudah ada di Jawa. Wah, dari dulu Satria Piningit, muncul Satria Piningit mati. Muncul lagi Satria Piningit mati, muncul lagi Satria Piningit mati. Imam Mahdinya pada berguguran semuanya. Enggak sesuai. Tidak sesuai. Dikait-kaitkan Imam Mahdi dengan wali Qutbul Ghaus, wali Malamatiyah misalnya. Enggak ada hadisnya sama sekali. Nas hadisnya itu enggak ada bahwa Imam Mahdi itu berasal dari wali Qutbul Ghais, wali yang malamati misalnya. Tidak ada nas satupun yang menunjukkan hal itu. Lalu mereka ini kenapa? Kenapa mereka ini bisa menyimpulkan kok jauh betul? Ini subhanallah ya, ini mukadimahnya luar biasa ini, sesuai dengan kenyataan. Kok jauh betul dengan realitanya, dengan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kenapa? Waqad nadarna fi katsirin min hadhihi dunun. Masya Allah. Dan kami perhatikan fi katsirin, di dalam banyaknya min hadhihi dunun, dugaan-dugaan ini, persepsi-persepsi ini, banyaknya persepsi ini kami perhatikan. Allati rabataha yang dikaitkan, yang dihubungkan muallifuna mu'asiruna oleh para penulisnya saat ini bihuyutin daqiqatin wahiyatin, dengan benang halus yang lemah, ghaira muhkamah, tidak jelas, ila ba'di nususil marwiyah, yang dikaitkan dengan sebagian teks-teks hadis yang diriwayatkan. Falam tuflih aklamuhum, maka pena-pena mereka ini tidak beruntung. Was tantokna, maka kami menganalisa al-waqa'i'a, realitasnya, wal ahdasa, dan kejadian-kejadiannya, allati, yang talat mengikuti tilkal istintajat, terhadap kesimpulan-kesimpulan itu, fa'ad harat, maka menampakkan zaifaha, kepalsuannya, wa butlanaha, dan ketidakabsahannya, jumlatan wa tafsilan, sama sekali. Masya Allah, ajib, sesuai fenomena saat ini. Kenapa sih mereka ini kok jauh betul makna dan maksudnya dari hadis-hadis ini, kok bisa jauh sekali, sampai ada yang menyimpulkan Imam Mahdi muncul dari wali Malamatiyah atau Qutbul Ghais, dan Qutbul Ghaisnya ini tersembunyi. Sekarang bukan mastur lagi, tapi sudah mastur, maka bukan jadi wali mastur lagi. Kemudian nanti wali mastur itu akan menjadi Imam Mahdi. Ketika Qutbul Ghais itu sudah muncul, pastikan dia adalah Imam Mahdi. Ini ucapan yang sangat-sangat jauh sekali dari apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Karena mereka ini ya mendasari hal ini dengan persepsi-persepsi yang bermacam-macam terhadap hadis-hadis yang masih belum jelas. Lalu dia bikin jelas sendiri, bikin persepsi sendiri dengan interpretasi atau takwilan-takwilan versi mereka masing-masing. Masya Allah. Sehingga laisa 'alaiha min hulalil wahyi mayuzinuha, enggak memiliki analisis wahyu yang menghiasi itu semua. Wa adhat tilkal istintajat mujarradat takharrusat, dan menjadi kesimpulan-kesimpulannya itu semata-mata hanya dugaan dan tebakan-tebakan saja, nebak-nebak aja. Masya Allah.
Karena mereka ini tidak bisa membedakan mana hadis yang muhkam, mana hadis yang mutasyabih di dalam bab ini. Dan bagaimana sikap kita, tindakan kita di dalam memahami hadis-hadis yang masih belum jelas, yang mutasyabih di dalam bab ini. Ini mereka ini nggak memiliki prinsip, tidak memiliki metodologi yang dibakukan oleh para ulama salaf kita saleh dalam hal ini. Masya Allah. Akhirnya mengkait-kaitkan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini dengan hadis-hadis yang mereka pahami. Wah, ini loh. Wah, ini nanti Imam Mahdi muncul dari Indonesia, dari Nusantara. Ya, dari Nusantara. Orangnya begini. Ciri-cirinya pas seperti hadis, ada tai lalat di paha kanannya, ada tanda kenabian di punggung. Pas dilihat KTP-nya namanya Imam Mahdi. Maka diangkatlah dia menjadi Imam Mahdi. Ternyata KTP-nya baru dibikin. KTP-nya baru dibikin dan nama asli KTP-nya adalah Bambang Sudarmono misalnya. Masya Allah. Hati-hati, jangan suka mentakwil hadis-hadis tentang akhir zaman ini terhadap kejadian-kejadian saat ini. Ini tidak dilakukan oleh para ulama kita yang soleh. Mereka ini kalau menulis, membaca, menulis tentang kajian akhir zaman ini pada saat sampai hadis-hadis tentang fitnah huru-hara akhir zaman, mereka enggak memaknainya, mengkaitkannya kepada kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Tapi mereka berhenti, amsaku. Mereka berhenti, hanya mensyarahkan saja hadis-hadisnya. Ya. Hanya memberikan makna hadis-hadis yang masih samar. Kosakatanya, kemudian hadis ini kedudukannya bagaimana, maudhu atau lemah, hanya sebatas itu saja. Tidak sama sekali mengkait-kaitkan dengan fenomena-fenomena kejadian-kejadian saat ini. Wa madzak, yang demikian itu illa li'annahum banau ala ghairi asas, karena mereka ini membangun tanpa pondasi. Bangun tanpa pondasi. Wajarau ala fi ghairi maidanin, mereka ini meletakkan tanpa adanya wadah. Wastanadu, dan mereka bersandar ila qauli ghairi ma'sum, terhadap ucapan seorang yang tidak maksum. Fawaqa'u fi hawiyatil khata'i, maka mereka terjerumus pada jurang kekeliruan, kesalahan. Wahada, dan ini madafa'a kasiran minal qurra ila ingkari kulli hadisin an mustaqbalin atin, dan ini menyebabkan banyak para pembaca mengingkari setiap hadis tentang masa yang akan datang. Gara-gara mereka ini, ya, akhirnya para pembaca udah serius. Kemarin ya, tahun 2015 bukunya kan heboh. PDF-nya itu bisa di-download itu. Tahun 2015. Heboh, banyak yang meyakini akan datang di tahun itu. Wah, dari tahun 2013 udah nunggu-nunggu, rame bukunya itu, dan semua dalil-dalilnya ditetapkan semuanya. Hitung-hitungannya juga. Seolah-olah betul-betul kenyataan akan keluar Imam Mahdi di tahun 2015. Ketika lewat 2015, 16, 17, sekarang udah 2022, jauh banget. Imam Mahdi masih belum Dajjal masih belum muncul. Yang dikatakan Dajjal entar akan keluar 2015 ini Imam Mahdi dulu. Perkiraan 2017 ini baru Dajjal keluar. Lah sekarang sampai sekarang Imam Mahdinya belum keluar dan Dajjalnya juga belum keluar. Masya Allah. Heboh.
Kenapa? Karena mereka ini mendasari itu semua tanpa pondasi, tanpa ada hadis-hadis yang kuat, tanpa dia melihat komentar para ulama yang soleh, dan dia memegang ucapan-ucapan selain orang yang maksum, yaitu selain Nabi. Hadis-hadis Nabinya dibuang, kemudian ditakwili sendiri pakai ilmu huruf misalnya, atau pakai ilmu kitab Jabarut, kitab lam talid walam tulat misalnya dari Jabarut, begini, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Walam yakunil aibu fin nas, ma'adallah. Dan kecacatan bukan pada hadisnya, naudzubillah, bal fi adami fahmin nas as-sabit ala wajhi, akan tetapi karena tidak adanya kepahaman terhadap nas yang kuat sesuai maksud yang dimaksud oleh Nabi SAW. Awil istidlal bima lam yasbut, atau dia berdalil dengan hadis-hadis riwayat-riwayat yang tidak tetap, yang tidak kuat. Masya Allah. Ini panjang sekali ya, masih mukadimahnya ini luar biasa. Maka yang terpenting buat kita di sini adalah menyikapi hadis-hadis fenomena akhir zaman ini. Yang pertama, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan berpangku tangan, jangan kita ini malas, tetap kita ini berusaha. Dibicarakan Dajjal, dibicarakan Imam Mahdi, terus kita ini nggak ada harapan, nggak semangat. Dan kita ini berpangku tangan begitu saja, maka ini keliru sekali, Ya, kemudian jangan sekali-kali mengkaitkan hadis-hadis huru-hara akhir zaman ini terhadap fenomena yang terjadi saat ini. Itu tidak dilakukan oleh guru-guru kita yang saleh. Itu tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf saleh, para habaib, terutama di kitab-kitabnya Habib Abu Bakar juga yang pakar dalam bidang ilmu ini. Beliau tidak berani mengkaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian jangan sekali-kali memaknai hadis ini dengan persepsi kita, dugaan kita. Karena kadang-kadang Nabi menggunakan bahasa-bahasa simbol yang dipahami oleh orang-orang yang paham. Ya. Seperti di sini dikatakan bahwa ketika nanti terjadi perselisihan Rumhan dan Romawi, maka tidaklah mereka berhenti kecuali muncul satu tanda dari Allah, yaitu rajfah fi ardi Syam, gempa bumi di Syam, ya, yang menewaskan 100.000 manusia, yang itu akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman dan adab bagi orang yang tidak beriman. Ketika hal itu terjadi, fa idza kana dzalik fanduru sahiba al-baradhin as-suhubil mahdhufa. Ketika hal itu terjadi, maka perhatikanlah para pemilik meteor yang terputus. Nah, apa maksudnya meteor yang terputus di sini? Maka di sini kemungkinan itu bahasa kinaya dari makna kendaraan-kendaraan militer yang cepat, yang mereka ini kendaraan berlapis baja dan tank-tank. Masya Allah. Artinya gimana? Ada perselisihan nanti di Syam. Syam ini Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan, itu Syam. Ya. Dan kita lihat sekarang sudah terjadi peperangan di sana.
mulai tahun 2000 berapa itu, mungkin 2013 sampai sekarang. Palestina, Gaza, Irak, ya semuanya terjadi peperangan di sana dan muncul di sana itu tank-tank di sana. Kendaraan-kendaraan berlapis baja. Itu yang Nabi simbolkan dengan meteor yang terputus. Meteor kan tuh cepat banget tuh, berapa kilometer per jam, kan cepat. Ini kendaraannya kendaraan militer yang lapis baja dan kuat juga cepat. Tank-tank dan lain sebagainya yang itu ada apinya semua. Ada apinya semua, seperti meteor juga ada apinya ketika melewati atmosfer. Ya, Masya Allah. Dan kita harus bersikap hati-hati terhadap kelompok-kelompok yang mereka ini menisbatkan komunitasnya dengan para pembela Imam Mahdi. Yang perlu kita sadari di sini, ya, bahwasanya dan perlu kita pegang kerat-kerat, pegang kuat-kuat agar tidak terkena fitnahnya, bahwa saat sebelum Imam Mahdi muncul, ya, sebelum Imam Mahdi muncul, dikatakan di sini, ya, di kitab Al-Usus wal Muntalaqat, kitabnya Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, di halaman 253, marhalah ma qabla al-Imamil Mahdi. Fase sebelum munculnya Imam Mahdi. Wahal yasbiquha qiyamu khilafatin rasyidatin. Apakah didahului dengan khilafah rasidah sebelum Imam Mahdi muncul? Maka dikatakan oleh beliau, lam yasbiq li ahadin min ulama'il Islam. Tidak mendahului bagi seorang pun dari ulama Islam al-ma'rufin yang terkenal fi tarihil kitabah, dalam sejarah penulisan, an alamati sa'at, tentang tanda-tanda kiamat, an dzakara, menyebutkan qiyamah khilafatin rasidatin, untuk menyebutkan tegaknya khilafah rasidah fil alamil arabi, dalam dunia Arab wal Islami dan Islam, qabla duhuril Imamil Mahdi, sebelum munculnya Imam Mahdi, wa ba'dal marhalati sufyaniyah au khilalha, bahkan setelah fasenya Sufyani au khilalha, atau saat-saat tengah-tengah munculnya Sufyani. Masya Allah. Jadi ada fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini dikatakan, gambaran fitnah Duhaima itu kan setelah fitnatul akhlas, fitnah sarra, kemudian fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima ini, pagi hari orang itu beriman, sorenya dia kafir. Cepat banget berubah agamanya. Seperti itu. Dan manusia terjadi menjadi dua kubu. Kubu yang mukmin tidak ada nifak sama sekali, dan kubu yang munafik tidak ada iman sama sekali. Fa idza kana dzak, kalau udah seperti itu kondisinya, fantadiru dajjal min yaumi, maka tunggulah keluarnya dajjal di hari itu juga, au min gadih, atau besoknya. Ini namanya fitnatud duhaima. Ini kondisi fitnah duhaima. Ya. Kemudian setelah munculnya fitnah duhaima ini, dalam hadis-hadis fitnah itu kan disebutkan ada kelompok Sufyani. Kelompok Sufyani kelompok yang memerangi para ahlul bait Nabi SAW, para keturunan Nabi. Dibunuh-bunuhin mereka. Dalam hadis yang lain itu sampai abqara butunan nisa, membedah perutnya perempuan-perempuan dari ahlul bait Nabi, para syarifahnya, untuk dibunuh anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka meyakini Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi. Maka keturunan Nabi dihabisi oleh kaum Sufyani setelah fitnatul duhaima. Ya. Maka mereka akan dihabisi para keturunan Nabi SAW. Seperti zamannya Nabi Musa, ketika ada mimpi dari para penyihir Fir'aun bahwa akan ada seorang anak kecil laki-laki yang nantinya menjadi nabi dan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Akhirnya semua anak kecil yang lahir di saat itu yang laki-laki dibunuh semuanya, kecuali perempuan.
Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala malah anak bayi laki-laki itu yang nantinya akan menjadi nabi dan menghancurkan kerajaan Firaun berada di tengah-tengah keluarganya Firaun. Nah, ini juga demikian. Karena Imam Mahdi dari keturunan Nabi mau dihabisin oleh kaum Sufyan. Para keturunan Nabi dikejar, dihabisin semuanya. Maka dikatakan oleh beliau ini Al-Habib Abu Bakar, di zaman itu pun nggak ada khilafah-khilafah, nggak ada pembaiatan khilafah-khilafah. Ini pegang benar-benar. Maka ketika ada kelompok orang yang mereka ini mengatakan kelompok para pembela Imam Mahdi, kelompok Ashabul Kahfi, kelompok ini dan itu misalnya, dan menganjurkan kita berbaiat, maka jangan diikuti. Prinsipnya ini pegang nih, biar kita nggak kena fitnah. Jangan. Lihat Habib Umar bin Hafid, lihat Al-Habib Abu Bakar Al-Adi, lihat para ulama-ulama kita. Ada nggak mereka berbaiat sama kelompok-kelompok ini? Enggak ada. Sama kelompok-kelompok para pembela Imam Mahdi ini. Bukan cuma A, B, C, D, E, F, G. Banyak betul ini kelompok-kelompok ini. Kalau kamu lihat, searching, banyak banget ini. Punya Imam Mahdinya masing-masing. Ada nggak mereka ini, para guru-guru besar kita ini membaiat? Enggak ada. Karena memang nggak ada prinsipnya di situ. Nggak ada prinsipnya. Bahkan dikatakan oleh beliau, illa annal mulfita lin nadhar tubanni ba'dil mutaakhirin hadhil fikra wal israr 'alaiha bal wa'tabun nafy li hadha min kibil khurafa wa dhalalah allati alqaha syaitan fi qulubi katsirin minal 'amma wa bi khassati sufiyah minhum hasba qaulihim. Yang anehnya ini justru generasi akhir ini, mereka para pengkaji ini mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini khurafat semuanya. Semua itu tidak ada lain dihembuskan oleh setan di hati mereka bagi orang-orang umumnya dan khususnya orang-orang sufia, para sufi. Sesuai ucapan mereka. Ya, mengada-ngada kadang-kadang. Karena dihembuskan oleh setan. Sehingga mereka ini ada yang keluar jauh dari apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW tentang huru-hara akhir zaman. Masya Allah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekali lagi, prinsipnya itu tidak ada baiat sebelum Imam Mahdi muncul. Baiat ala minhajin nubuwah, baiat atas dasar prinsip nubuwah itu di zamannya Imam Mahdi. Kita berbaiat kalau misalnya panjang umur ya kepada Imam Mahdi saja. Lalu terus hadis-hadis tentang khalifah-khalifah yang disebutkan dalam hadis itu bagaimana? Enggak ada satu ulama yang mengatakan ini kita harus bentuk khalifah, khilafah dan harus melantik seorang imam. Enggak ada yang menakwilkan, memaknai seperti itu, enggak ada. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada misalnya kelompok-kelompok itu maksudnya sekelompok orang yang Allah kuatkan, yang Allah dorong hati mereka untuk membela Imam Mahdi. Bukan membentuk khilafah. Tanpa membentuk khilafah mereka ini. Mereka atas dasar keinginan sendiri, membentuk sendiri untuk para pembela Imam Mahdi. Untuk membela Imam Mahdi. Makanya ketika ada kelompok-kelompok orang yang mengatakan, menisbatkan dan mengklaim bahwa mereka para pembela Imam Mahdi dan memiliki Imam Mahdinya masing-masing, yang ini Imam Mahdinya ini berdasarkan mimpi-mimpi ya. Kan ada tuh yang lagi viral sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang, dan semakin banyak kelompok mereka. Kalau nggak salah Muhammad Qasim itu. Banyak itu, di internet juga banyak yang mimpi 300 kali, 500 kali, 300 kali mimpi Nabi SAW. Dan mereka ini, dia ini disuruh awalnya itu mimpi-mimpi dari kecil umur 5 tahun. Mimpi peperangan, mimpi huru-hara akhir zaman.
Padahal kami juga menemui orang-orang seperti ini di Indonesia, di Malaysia. Ya sama umurnya segitu, sejak umur segitu, bahkan lebih dari itu, mimpi-mimpinya sampai umur sekarang, nggak pernah berhenti. Banyak itu, masih ada kok di YouTube-nya itu, di YouTube kami. Dan dia dikejar, mau disesatkan, atau mau dibunuh, atau dibuat sakit. Ya, kalau disesatkan, maka dia akan menjadi kata mereka akan menjadi panglimanya iblis. Kalau nggak disesatkan ada yang bimbing, maka mereka akan menjadi panglimanya Imam Mahdi. Ini banyak banget ini, 20 lebih kita jumpai. 20 lebih kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Baik di Palu, di Malaysia, di Kediri, di pondok pesantren itu ada seorang wanita, ya, yang mimpinya itu semuanya ini anak-anak ini, pemuda-pemudi ini, mimpinya itu sama, berperang, memanah, berkuda, dan diajarkan oleh sosok-sosok yang mereka nggak kenal di situ, bercahaya semua. Dan sampai sekarang mimpinya nggak terputus, sampai sekarang mimpi terus. Lah kok ini heboh, ada Muhammad Qasim kok heboh, lalu dibilangnya dia Imam Mahdi kelak. Lalu membentuk komunitas dan menganjurkan orang-orang untuk berbaiat kepada mereka. Maka lakum dinukum waliyadin. Kamu punya prinsip sendiri, kami juga punya prinsip sendiri. Ya, jangan memaksakan kami untuk berbaiat dengan kalian. Baik itu yang Muhammad Qasim, baik itu yang Qutbul Ghaus, baik itu yang Malamatiyah atau yang lain-lainnya dari para pengkaji huru-hara akhir zaman yang memiliki Imam Mahdinya masing-masing. Tidak, kami punya prinsip sendiri, prinsipnya guru-guru kami yang soleh. Masya Allah, ini penting sekali kita pahami. Masya Allah, dan besok pembahasan tentang beberapa hadis, ya. Di sini sekilas, secuil tentang tanda pertama daripada kiamat besar, yaitu api yang menggiring mereka ke Ardus Syam, bumi Syam. Ya, sekilas ini dikatakan di sini bahwasanya apa maksudnya daripada api yang menggiring di sini? Ya, ini ada ayatnya juga dan hadisnya juga. Penjelasannya ini panjang sekali, karena ada hadis dari Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi. Maka dia bertanya, ma awalu asrotis sa'ah, apa tanda pertama kejadian hari kiamat? Ila akhiril asilah, dan seterusnya. Fa'ajabah SAW, maka Nabi SAW menjawab, amma awalu asrotis sa'ah, maka tanda pertama terjadinya kiamat, tanda-tanda kiamat besar adalah narun fanarun tahsuruhum, maka api yang menggiring mereka orang-orang Yahudi ini minal masyriq ilal maghrib, ke timur, dari timur ke barat. Ini maksudnya api apa gitu loh. Yang menggiring mereka orang-orang Yahudi ini dari timur ke barat, ini maksudnya bagaimana? Api yang betul-betul nyata ataukah api senjata dari peralatan perang mereka, kendaraan perang mereka, atau bagaimana? Besok akan dibahas insyaallah, dan beberapa poin-poin penting lainnya di sini sebelum kita membahas kitabnya langsung. Kitabnya langsung di sini nanti akan membahas tentang yang pertama pendahuluan dari pengarangnya, kemudian di sini akan dibahas tentang Imam Mahdi, namanya, akhlaknya, dan julukannya, ya, gelarnya, itu namanya, dan bahwa Imam Mahdi ini dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min dzurriyyati Rasulillah wa itratihi, dari keturunan Nabi, yang keturunan yang jelas betul secara nasab, bukan dia ini misalnya
nggak jelas nasabnya siapa. Jadi dipahami oleh mereka ini kalau keturunan Nabi itu ya Habib, yang pakai udeng-udeng, imamah, pakai serban, pakai gamis. Itu bukan. Habib itu bukan seperti itu. Habib itu yang memiliki nasab, catatan nasab resmi. Yang catatan nasab resmi itu tersambung bapaknya dari bapaknya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan bisa istiqomah di dalam mengkaji kitab ini sampai hatam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bisa lewat komentar, bisa juga lewat nomor operator yang sudah kami tampilkan kemarin. Assalamualaikum, Kiai, izin bertanya, ingin mengenal lebih dekat Thariqah Alawiyah. Ada channel kami ya tentang berbaiat, bagaimana berbaiat dengan Thariqah Alawiyah. Silakan dicari di channel Luki Aswaja Official, di situ ada penjelasannya tentang Thariqah Alawiyah. Dan beberapa buku yang ditulis oleh para habaib kita seperti Habib Novel Al-Idrus ada tentang Thariqah Alawiyah. Silakan dicari bukunya, dibeli dan dipahami. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa silakan telepon atau WhatsApp di nomor 0852573569928. Ya, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Samsudin, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya dari Bandung. Apakah wajar jika ada keraguan dalam pertama kali penanganan? Kadang ada rasa takutnya juga. Wajar saja. Namanya orang baru pertama kali ngadepin pasien, ya pasti ada rasa minder atau tidak semangat, tidak percaya diri. Itu wajar aja. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Kiai, mohon maaf izin bertanya mengenai penjelasan ini. Pegangan hal ihwal seorang murid adalah kesungguhannya dalam mencintai gurunya. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi ketika dia menjumpai seorang guru yang shadik, seorang murid yang shadik menjumpai seorang guru yang shadik, guru mursyid yang betul-betul mursyid, ya, yang menjalankan syariatnya dengan benar,
maka di situ dia harus berpegang betul-betul kepada gurunya. Dia harus sami'na wa ata'na kepada gurunya. Ya. Jika dia ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti apa kata gurunya yang mursyid tersebut. Gurunya yang mursyid. Ya, gurunya yang dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud kesungguhan dengan gurunya, yang adalah guru yang mursyid. Ya, guru yang mursyid. Bukan guru-guru biasa. Kalau guru biasa wajib kamu hormati. Wajib kamu taati, tetapi selama tidak melanggar dari syariat. Nah, kalau melanggar syariat, maka kamu harus jauhi guru kamu tersebut tanpa kamu menghina beliau, begitu. Tanpa kamu membencinya. Itu yang dimaksud kita bersungguh-sungguh terhadap guru. Ya, baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Mohon izin bertanya dari hamba Allah. Ini mungkin dari saya sendiri ya. Ini kan ya karena kami sendiri termasuk muhibbin, jadi kami tidak ingin ada buruk sangka terhadap para habaib seperti itu. Mungkin pertanyaan ini sudah lama tapi belum menemukan pencerahan dan baru diingat kembali. Yang saya tanyakan itu kan kalau habaib atau syarifah nikah sama ahwal, lah itu nasabnya terputus. Ada ibaratkan anaknya yang laki-laki tidak lagi menjadi habaib. Lah terus pertanyaan saya, sedangkan untuk nasab ke atasnya itu semuanya dari Sayyidah Fatimah Zahra. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus dan mungkin sudah diulang-ulang pertanyaan itu di luaran sana ya. Bagaimana dengan fikihnya dalam kufu ya, di dalam Imam Syafi'i itu ada kufu ya, sepadan. Menikah misalnya syarifah menikah dengan yang tidak sepadan, yang bukan dengan habib, misalnya bukan dengan syarif, bukan sama-sama keturunan Nabi, maka mayoritas fuqaha dari kalangan habaib itu nasabnya terputus. Ya, fuqaha dari kalangan habaib itu nasabnya terputus. Artinya kalau seandainya syarifah ini menikah dengan orang Jawa bukan habib, dengan orang Cina bukan habib, maka anaknya nanti ya yang laki itu bukan marga ke bapaknya. Bukan marga ke bapaknya. Terus ada pendapat mengatakan itu tetap nyambung ke bapaknya, karena kan coba kita lihat para habaib itu kan nasabnya ke Siti Fatimah, ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini bukan keturunan Nabi, tapi ke perempuan, bukan ke laki-laki, ke Fatimah. Ini pengecualian karena Nabi sendiri yang mengatakan kullu nasabin wasababi kullu nasabi wasababi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Ini hadis yang harus kita pegang. Jangan dibuang hadis ini. Jangan dibuang hadis ini. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Setiap nasab akan terputus nanti di hari kiamat, kecuali nasabku dan periparanku dan sababku. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa nasab dzurriyyah Nabi SAW itu tersambung meskipun dari perempuan, tetap tersambung kepada Nabi meskipun dari perempuan. Bahkan banyak dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa setiap nasab itu kepada bapaknya kecuali nasabku.
min Fatimah, yaitu kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka dari hadis-hadis takhsis ini yang tadinya umum kemudian ada hadis khususnya, maka menjadi takhsis sil'am, dibatasi dengan hadis-hadis yang kuat dari Nabi SAW. Maka dari hadis inilah menjadi hukum fikih bahwa nasabnya para keturunan Nabi itu meskipun dari perempuan tetap nyambung kepada Nabi SAW. Ada ilahnya di sini, keterkecuali. Nah, makanya hadis ini menjadi pegangan karena hadisnya sahih dan kuat. Ya, tidak boleh dilepas. Baik. Kemudian ada pertanyaan di komentar ini. Maaf, izin mau tanya, apa yang harus kita persiapkan menyongsong datangnya Imam Mahdi supaya tidak tertipu dengan Dajjal? Maka yang harus kita persiapkan adalah tetap melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, dan menjauhkan apa yang Allah larang dan apa yang Nabi larang. Tetap kamu istiqamah, tetap kamu berpegang teguh dengan syariat, dengan hakikat yang kita pahami dalam ilmu ihsan tanpa memisah-misahkannya. Dan terutama kita berpegang teguh kepada guru-guru yang nasabnya, yang sanad keilmuannya jelas dan barokahnya. Ini yang kita perlu pahami. Ada orang yang sanad ilmunya nyambung tapi sanad barokah madatnya nggak nyambung. Barokah madat itu keberkahannya itu betul-betul nyata, nampak, terlihat dalam kesehariannya, dalam murid-muridnya, dalam manfaat yang diterima oleh murid-muridnya. Ini namanya barokah madat yang tersambung. Gitu. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian juga seringlah berdoa perlindungan dari fitnah Dajjal ketika kita sebelum salam. Ya. Sebelum salam tuh sering baca doa itu dalam tasyahud kita, ya. Kemudian juga sering-sering membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Itu yang penting, ya, itu yang penting. Dan jangan kita berambisi, jangan ada di hati kita ini kepingin jadi wali, kepingin jadi wali malamati, kepingin jadi wali majujub, sehingga nanti ketemu orang-orang yang secara dohirnya itu bisa majujub, bisa gila, lalu kita yakini bahwa dia itu wali majujub atau wali malamati, sehingga kita tertipu. Atau jangan kita berprinsip kepada kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, mengunci hati kita ini dengan prinsipnya Nabi Khidir yang harus taat sama guru dalam kondisi bagaimanapun. Ini keliru. Padahal di dalam ayat itu justru Nabi Musa mengingkari berkali-kali. Nabi Musa mengingkari berkali-kali. Ini artinya kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita melihat kemungkaran di depan kita, meskipun apa yang dilakukan Nabi Khidir ini adalah bukan kemungkaran dalam pandangan Nabi Khidir, tapi Nabi Musa wajib mengingkari, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Al-hukmu bidh-dhahir hatta yatabayyana khilafuhu. Hukum itu melihat dohir sampai menjadi jelas kebalikan kenyataannya, begitu. Baik. Ini ada satu pertanyaan. Mungkin ini dari praktisi. Assalamualaikum, mau tanya, kenapa kita kalau ingat kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal kita jadi malas? Mau istiqomah dzikir seolah-olah ada bisikan, percuma nanti juga Imam Mahdi dan Dajjal keluar. Tadi udah dibahas, ya tadi udah dibahas. Mungkin kamu telat nontonnya atau mungkin dengerin sambil tidur, ya, dengerin sambil tidur. Itu poin yang ketiga, maudu'ut tasa'um wa takasul, subjektivitas, pesimis dan malas-malasan.
Ya, jangan kita mendengarkan mengkaji hadis-hadis akhir zaman itu menjadikan kita ini takut, khawatir dan bermalas-malasan. Percuma saya nikah bentar lagi Dajjal keluar. Akhirnya dia enggak kawin. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bukan karena Imam Mahdi Dajjal mau keluar, akhirnya dia enggak mau berusaha, nongkrong aja, berpangku tangan aja, enggak mau usaha, enggak mau kerja, numpang aja misalnya. Tidak demikian, ya. Tidak demikian, sampai-sampai Nabi mengatakan, in samita bid-dajjal qad kharaja. Jika kamu mendengar Dajjal telah keluar, wa anta ala wadiyatin tagrisuha, dan kamu sedang berada di dalam ladang yang sedang kamu bercocok tanam, fala ta'jal an tuslihaha, jangan keburu-buru kamu mencapainya, fa inna linnas ba'da dzalika aisan, karena manusia setelah itu punya kehidupan sendiri. Artinya bagaimana sih? Kamu nih lagi nanam pohon, baru bibit terong, bibit semangka, bibit cabe, baru bibit. Kemudian kamu dengar informasi Dajjal telah keluar. Itu jangan kamu cabut-cabutin, jangan kamu rusak. Biarin aja, habis itu kamu tinggalin, lari, mengungsi dari Dajjal. Artinya apa? Di detik-detik terakhir hidup kamu, tetap kamu harus berusaha untuk orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu makna hadisnya begitu. Makna hadisnya begitu, jangan berpangku tangan. Baru ini di poin yang hari ini kita jelaskan ya, poin yang ketiga. Dan ini juga anjuran kita untuk bercocok tanam, menanam ya, pohon-pohon yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Ini hadisnya begitu ya, ini hadisnya seperti itu. Dan mengajarkan kepada kita untuk kita memberi kepada orang lain, memberi manfaat positif kepada orang lain, dan juga mengutamakan kepada orang lain, jangan memikirkan diri kita sendiri. Jangan kita ini bekerja, jangan kita ini berusaha terus untuk kepentingan diri sendiri. Ini hadisnya seperti itu. Meskipun kamu di zamannya Dajjal, tetap kamu jangan lupa orang lain, begitu maksudnya. Tetap kamu jangan lupa untuk memberi manfaat untuk orang lain, karena itu akan menjadi nilai tersendiri buat kamu, begitu ya. Jangan begitu. Percuma, ntar lagi Dajjal keluar. Ya udahlah, saya mending nggak usah beribadah lah daripada ntar kena fitnah Dajjal. Ya, akhirnya Dajjal belum keluar, kamu dalam kondisi bermaksiat, datang kiamat kecil kamu, yaitu kematian. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Baik. Mohon izin tanya Kiai, apa mungkin Imam Mahdi dari Syarifah yang menikah dengan orang awam? Apa mungkin Imam Mahdi dari Syarifah yang menikah dengan orang awam? Tidak. Dalam hadis-hadisnya jelas min waladi Fatimah. Min waladi Fatimah. Ya. Ada yang mengatakan dari Imam Hasan, ada yang mengatakan dari Imam Husain. Jadi nasabnya itu jelas, bukan nasab yang campur-campur, ya, bukan dari ini Syarifah yang nikah sama Bambang Sudarmono misalnya dari Pekalongan misalnya, bukan. Ini seorang Syarifah Zainab As-Segab menikah sama Sobirin misalnya, keluar anaknya Imam Mahdi misalnya, bukan. Tapi nasabnya jelas keturunan Nabi begitu, ya. Hadis-hadisnya jelas. Nanti kita akan bahas dalam kitab ini, Iqdud Durar, insyaallah. Baik, 5 menit lagi kita akan akhiri tanya jawabnya. Sanudin Daud, Dajjal memasuki negara, apakah sampai ke desa-desa Dajjal masuk perkampungan? Ini pertanyaan apa pernyataan? Dajjal masuk ke semuanya, ya. Mau kamu itu di paling pelosok desa, mau kamu di kota, dimanapun, masuk semuanya kecuali Madinah dan Mekah. Itu pun orang-orang Mekah yang ada di Mekah dan Madinah, mereka diberi ujian, digoncang
sampai mereka nggak betah di Mekah dan di Madinah, keluar akhirnya kena sama Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya kalau Dajjal keluar itu kamu jangan sosokan mau mendebat. Ya. Ini Dajjal, saya mah udah lulusan pondok, udah bisa baca kitab, saya debat pasti kalah. Akhirnya kamu kena. Karena Nabi SAW mengatakan ketika Dajjal keluar jangan kamu datangi. Ada orang datang ke Dajjal kemudian dia debat, akhirnya dia ngikut Dajjal. Udah semangat-semangat mau debat. Masya Allah, seolah-olah mau dibantai ini orang yang didebat. Pulang debat layu mukanya. Pulang debat malah kena doktrin nih, lemah misalnya. Kena mental, ya kan? Udah semangat mau debat malah kena mental. Udah tinggalkan falyan'a kata Nabi SAW. Kalau Dajjal udah keluar, udah jauhi. Lari kamu ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, begitu. Lari, bukan berarti kamu bikin perumahan di gunung, bukan. Kumpul akhirnya bikin saham di sana, investor, bikin perumahan di gunung-gunung, Masya Allah, ini bisnis jatuhnya kan begitu. Ya malah didatangi sama Dajjal. Udah jadi perumahan bukan pegunungan. Ya ketahuan sama Dajjal gitu loh. Bukan begitu maksudnya ya. Perkampungan akhir zaman, Masya Allah. Baik, kenapa? Ini ada pertanyaan dari fannya Gus Dayat, Virus. Ayat-ayat apakah supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal? Ayat-ayat cinta. Tadi barusan udah dijelaskan, udah dibahas, tanya lagi ayat-ayat apa? Ya, makanya dengerin tuh dari awal sampai akhir. Nanya lagi. Surat Al-Kahfi ayat 10 yang pertama dan yang terakhir. Baca doa terlindung dari fitnah Dajjal yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam di dalam tasyahud akhir, begitu. Dan jangan neko-neko aneh-aneh, pingin sakti, pingin itu, ntar ketemu orang sakti, katut kamu gitu. Masya Allah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, pengajian kita Iqtidar fi Akhbaril Muntadhar di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita akan lanjut di kesempatan besok di jam yang sama, di waktu yang sama dan di channel yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah billahi taufiqul hidayah. Wa ridha lina ya ila liqa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.